Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 27 Juli 2025. Yang pertama disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Yang kedua, diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa sesuai keputusan di ibadah tutup usbu majelis pada 25 Juli 2024 bahwa pada tanggal 17 Agustus 2025 jatuh pada hari Minggu, maka majelis memutuskan untuk ibadah hari Minggu pagi jam 5 subuh, jam 9 pagi dan jam 5 sore akan dilakukan di Sport Hall area sekolah YPJ Kuala Kencana. Selanjutnya, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 20 Juli 2025 yaitu ibadah pagi 275 orang, ibadah sore 44 orang. Yang berikut diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang kelima, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian bahwa akan dilakukan ibadah sakramen perjamuan kudus tengah tahun pada hari ini Minggu 27 Juli 2025 waktu jam 5 sore sampai dengan selesai, tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diharapkan para anggota jemaat dapat mengambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus tersebut. Yang keenam, kepada badan pengurus dan juga seksi-seksi bahwa evaluasi program kuartal 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 waktu jam 2 siang sampai selesai, tempat GSG RWA. Maka badan pengurus dan juga seksi-seksi dapat mengirim file program kerja kuartal 2 ke email kantor gereja yaitu GKI Bethlehem Kuala Kencana gmail.com atau bisa dikirim langsung ke sekretaris jemaat yaitu Ibu Penatua Mariana Gandegwai. Yang ketujuh, berikut ini adalah surat masuk yaitu dari panitia Bulan Bina Keluarga kepada yang terhormat majelis dan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dalam rangka Bulan Bina Keluarga pada bulan September 2025, maka panitia BPK 2025 menginformasikan dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan BPK 2025 sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus ibadah pembukaan BPK 2025. Tanggal 1 hingga 30 September Mesbah Doa dan Jar of Love di masing-masing keluarga. Tanggal 6 September 2025 Faith and Fun Games unsur PKB dan PAM. Tanggal 13 September 2025 Faith and Fun Games unsur PW dan PAR Sekolah Minggu. Tanggal 20 September Faith and Fun Games Lansia. Tanggal 21 sampai 27 September Lomba Family Tree Antar Rayon. Tanggal 27 September 2025 Faith and Fun Games Majelis. Tanggal 30 September Lomba Paduan Suara Antar Rayon dan ibadah penutupan BPK. Guna persiapan Lomba Paduan Suara Antar Rayon, kami lampirkan petunjuk teknis lomba.
Kontak person paduan suara Nadia Waromi, Golda Rumaseu, dan Fiona Awom. Demikian surat pemberitahuan sekaligus undangan bagi setiap Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Atas perhatian dan dukungannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kuala Kencana 4 Juli. Hormat kami Panitia Bulan Bina Keluarga tahun 2025. Ketua Ibu Bayrona Akwan Mano, Sekretaris Bu Jenny Mansawan Wainarisi. Surat yang berikutnya dari Panitia HUT PW GKI yang ke-29 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kepada yang terhormat pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka HUT PW GKI Bethlehem Kuala Kencana ke-29 tahun 2025, panitia pada pertemuan tanggal 4 Juni 2025 telah menyepakati dan memutuskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyambut perayaan HUT tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan aksi pengumpulan bahan natura untuk menunjang pelayanan diakonia keluar, yaitu kunjungan kasih ke PW GKI Bukit Saitun PT PAL dan pelayanan diakonia ke dalam, yaitu ibu-ibu janda anggota PW GKI Bethlehem Kuala Kencana. Yang kedua, lomba kreativitas merangkai bunga dari bahan kresek atau plastik daur ulang. Yang ketiga, lomba membuat tumpeng dari bahan pangan lokal non tepung. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia HUT PW ke-29 GKI Bethlehem Kuala Kencana. Ketua Ibu Leni Rumere, Sekretaris Ibu Mona Lisa Huta Barat. Surat selanjutnya dari Bamak, undangan HUT kemerdekaan ke 80 tahun Republik Indonesia. Kepada yang terhormat pimpinan Gereja Katolik GPD, GKI, GKI, dan GMAHK di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun 2025. Bamak Dataran Rendah PT Freeport Indonesia bersama panitia mengundang jemaat atau umat untuk hadir dan berpartisipasi dalam ibadah syukur HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 waktu pukul 16.00 hingga 20.30. Tempat Gedung Multipurpose Kuala Kencana. Pelayan firman Pendeta Yandi Manobe ST. Tema berlandaskan iman, membangun dan berdampak bagi bangsa. Besar harapan kami agar para jemaat dapat hadir dan mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Secara khusus beberapa hal berikut. Partisipasi dari setiap 5 denominasi gereja untuk mengambil bagian dalam doa, tarian dan pujian pada ibadah HUT, ibadah syukur HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. GKI doa pembukaan, GPDI tarian, Katolik doa syafaat, GMAHK vokal group, GKI doa persembahan. Diharapkan setiap pengurus gereja dapat membacakan undangan atau pengumuman ini pada ibadah atau misa hari Sabtu dan Minggu agar seluruh umat dapat hadir dan berpartisipasi. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami Panitia Ibadah Syukur HUT RI ke-80, Koordinator Geri Tapang, Sekretaris Kristina Silain. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk 1. Mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. 2. Menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. 3. Pastikan HP dalam keadaan silent selama ibadah berlangsung. 4. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan akan diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Stephen Yaakob,
Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, superbis, Bapak Ibu majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta jemaat minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita di subuh hari ini, Bapak Ibu jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 94, baitnya yang pertama dan kedua.
maka lebih besar lagi, benar lagi, mereka yang telah menerima kehidupan, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Marilah kita saling memberi salam sebelah kiri dan kanan kita sambil menyanyi Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 1 dan 2. Yesus, lihatlah umat-Mu. Love
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai 21. 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai 21. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian dan jemaat mengikuti di Alkitab masing-masing. Dengan perikop, Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan pada imam dan orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing seperti tugas jabatan sebagai imam dan sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, dan semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing, domba, dan persembahan-persembahan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan-persembahan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedangkan Yehiel, Asahia, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Ismakia, Mahat, dan Benanya adalah penilik di bawah konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yina, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekamnya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka,
Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan. Seluruh kaum itu karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik dan apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Demikian jawab pemberitaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman ini siang dan malam. Haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan terus memberkati kita dalam tugas seminggu lamanya, sehingga Tuhan menyertai hati kita untuk sama-sama kita bersekutu di pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan bacaan kita di minggu pagi ini dalam 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai 21. Kitab Tawarik ini menceritakan tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia menjadi raja yang taat kepada Tuhan. Dia adalah raja yang membangun kembali rumah ibadah, rumah Tuhan untuk kembali difungsikan sebagaimana Raja Daud menggunakan rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Hizkia ini melakukan pembaruan yang cukup di dalam bait suci. Dia membersihkan semua bait suci dan dia mengaktifkan kembali bait suci untuk pelayanan para imam dan membangun kembali bait suci untuk ibadah orang Israel. Ada beberapa poin yang saya ambil dari pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu pembaruan rohani. Dan yang kedua adalah persepuluhan dan persembahan. Yang ketiga, peran imam orang Lewi. Dan keempat, keberhasilan dan berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 dan di ayat 2 sampai 3, di mana di situ menceritakan bagaimana Raja Hizkia mengadakan pembaruan dalam bait Allah. Dan juga melakukan pengaturan bagaimana orang Lewi difungsikan kembali untuk mengatur ibadah yang berlaku di bait Allah. Di ayat 4 sampai 11 di situ menceritakan bagaimana dia mengatur semua peribadatan yang berlaku di bait Allah, baik pemberian persembahan, perpuluhan, persembahan kudus, persembahan korban bakaran, semua diatur oleh Hizkia. Dan di ayat 11 sampai 19 itu menceritakan bagaimana Nabi Hizkia mengatur semua yang melaksanakan pembagian-pembagian persembahan. Dan di ayat 20 sampai 21 itu adalah hasil dari kerja Raja Hizkia, di mana dia mendapat berkat dan dia diberkati dalam tugasnya sebagai raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembaruan rohani di mana Raja Hizkia memimpin
untuk membersihkan dan menguduskan bait suci sehingga ia memulihkan ibadah kembali yang selama ini bangsa Israel hanya menyembah kepada Allah lain. Nabi Hizkia menghancurkan semua Allah-Allah lain yang berada di bait Allah. Dia membangun kembali bait Allah sehingga difungsikan kembali seperti nenek moyangnya, yaitu Raja Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembaruan rohani juga terjadi buat kita, di mana Tuhan menghendaki di saat kita menghadap Tuhan, di saat kita mau memberikan persembahan, sudahkah kita membarukan rohani kita, atau di dalam kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita masih dalam keadaan yang hancur, mempunyai hati yang hancur, masih tidak suka orang, masih membenci orang. Apakah ini layak persembahan kita diterima oleh Tuhan? Nah, Raja Hizkia juga mengajarkan buat kita bagaimana sikap kita dalam memberikan persembahan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah pembaruan rohani yang dilaksanakan oleh Raja Hizkia, dia juga mengatur persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus. Di sini Raja Hizkia mengatur para orang-orang Lewi untuk mengatur persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Kenapa orang-orang Israel tergerak hati untuk memberikan persembahan ini? Mereka tergerak karena yang lebih dulu memberikan persembahan adalah rajanya. Dia memberi contoh kepada mereka. Dia memberikan semua hartanya untuk persembahan bagi Tuhan. Sehingga setelah dia memberikan pengumuman untuk semua Israel dan Yehuda memberikan persembahan kepada Tuhan, semua mendengar apa yang diberitakan oleh raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitulah seorang raja yang arif. Kalau dia melaksanakan perintah Tuhan, pasti apa yang dipimpinnya semua akan dengar kepada dia. Begitu pula kita umat Tuhan. Di saat kita menjadi pemimpin di dalam keluarga, di dalam perusahaan, marilah kita berlaku seperti Raja Hizkia ini, di mana dia memberikan contoh yang benar untuk para yang dipimpinnya. Sudahkah kita melakukan seperti yang Hizkia lakukan? Itu akan dijawab masing-masing oleh kita. Bagaimana kita melakukannya, baik dalam keluarga kita sebagai kepala rumah tangga maupun kita sebagai pemimpin dalam perusahaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para imam dan orang Lewi diatur oleh Hizkia bagaimana mereka membagi-bagikan persembahan secara jujur dan tidak memilih-milih kasih. Di sini semua persembahan tersalur, bahkan berlimpah ruah. Tuhan memberkati mereka karena mereka mau mengikuti apa yang Tuhan anjurkan kepada Raja Hizkia. Dan Hizkia juga menjalankan hukum Taurat yang telah diperintahkan buat dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan dari Raja Hizkia ini adalah karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia dalam melakukan segala sesuatu, melakukan perintah, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap mencari Tuhan. Di mana dia mengutamakan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu yang dia lakukan untuk bangsanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kita mencapai keberhasilan tentu banyak proses yang kita lakukan. Satu, kita melakukan pembersihan diri, yaitu pembaharuan. Dua, kita memperhatikan setelah kita melakukan proses pembaharuan atau pembersihan diri, kita mengingat bahwa yang melakukan itu bukan hanya kita, tapi ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tetap bersyukur. Apa yang syukur kita? Seperti kita memberikan persembahan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, atau persembahan apapun yang kita berikan. Karena Tuhan tidak melihat sebesar apapun persembahan yang kita berikan, tetapi Dia melihat hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di balik keberhasilan Raja Hizkia, dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja tim. Demikian juga kita dalam pelayanan dalam gereja.
para hamba Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi dia ada teman-teman pelayanan seperti penatua, syamas, juga pemain musik, kantoria, juga multimedia. Semua ada kerjasama sehingga semua jalannya ibadah bisa berlangsung dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita menjalani perintah itu, kalau kita hanya melakukan sendiri, itu sangat mustahil kalau itu terjadi. Sekuat apapun kita, kalau kita tidak bekerja sama dengan di bawah kita, itu sangat mustahil. Demikian juga dalam pekerjaan kita. Di sini paling banyak yang bekerja di perusahaan. Apabila kita mau berhasil dalam tugas dan pekerjaan kita, tentu kita ada anak buah di bawah kita. Tentu kita harus bekerja sama. Kalau kita hanya bekerja sendiri, siapa yang harus kita perintahkan untuk kerja yang lain? Nah, keberhasilan seorang pemimpin karena dia bisa memimpin anak buahnya dengan baik dan dia memberikan contoh yang baik buat bawahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang kita bisa terima dari pembacaan di pagi hari ini adalah di mana kita saat kita melayani Tuhan dalam keluarga, dalam tugas kerja kita, mari kita bersihkan diri kita, karena Tuhan melihat hati. Dia tidak melihat apa yang kita kerjakan, sesibuk apapun yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat hati. Di saat kita bekerja, kita dengan tulus, kita dengan mengandalkan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita yang kita lakukan dalam rumah Tuhan, tetapi kalau kita melayani dengan hati, itulah yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di pagi hari ini adalah persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Bagaimana persembahan persepuluhan kita membawa berkat? Kalau kita membawa persembahan kita dengan bersungut-sungut, hanya bisa dilihat besarnya persembahan yang kita berikan, tetapi hati kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak tertuju kepada Tuhan. Di sini di pembacaan pagi hari ini kita diajarkan lewat Raja Hizkia, di mana di saat kita memberikan persembahan syukur untuk menopang pelayanan, mari kita berikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena tanpa persembahan yang kita berikan, maka pelayanan di dalam gereja tidak akan berjalan secara mulus. Itulah fungsinya, sehingga kita dibagi-bagi tugas, di mana seorang syamas mengurus perbendaharaan yang berada di gereja. Mereka mengatur seluruh perbendaharaan keuangan yang berada di gereja yang jemaat berikan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang kita berikan di kantong-kantong. Itu semua disentralisasi ke sinode untuk membayar para hamba-hamba Tuhan, baik yang berada di kota maupun yang berada di pelosok-pelosok. Jadi kita sangat bersyukur pada Tuhan, karena apa yang Tuhan berikan buat kita sungguh luar biasa. Berkat yang paling besar yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesehatan. Itulah yang utama dalam kehidupan kita. Soal berkat yang lain, itu nomor 2 yang paling penting dalam kita, yaitu kesehatan. Di saat kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, dan kita bisa memberikan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini mengajak buat jemaat, sudahkah kita memberikan persembahan kita dengan hati? Ataukah masihkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela di mata Tuhan? Raja Hizkia mau mengajarkan buat kita bagaimana ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan, dan juga pembacaan di pagi hari ini mengajar kita bagaimana kita ikut dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini bisa tertanam dalam kehidupan kita, dan kita bisa praktikkan itu dalam kehidupan hari lepas hari, dalam tugas kita dan dalam kerja kita
masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan mengaku iman kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan segala zaman dan segala tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya pada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kehidupan, di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangannya kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita akan mengaminkan dengan menyanyi nyanyian rohani 79 ayat 1. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Sambil diiringi nyanyian rohani 129 ayat 1 dan seterusnya. Aku
bersama dengan 4 kantong kolekte, 1 kotak diakonia, 1 kotak program, dan 1 kotak aksi 10.000 untuk pembangunan kantor sinode. Ada juga keluarga yang membawa pengucapan syukur dan perpuluhan. Pengucapan syukur dari keluarga Rayon 2 RT 4 atas ulang tahun yang ke-58 pada hari ini. Yang kedua, pengucapan syukur atas kesembuhan Mama dan sudah boleh pulang ke rumah. Dan 2 amplop perpuluhan tidak menyebutkan nama. 2 persembahan akan disatukan dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur di saat ini Tuhan, di mana Engkau menyertai kami. Engkau telah berikan kami kesehatan, kekuatan, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami untuk bersekutu di rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah membaca sebagian kecil firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan, memberikan persembahan persembahan syukur yang hendak menunjang pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur juga di saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan telah memberikan persembahan syukur Tuhan. Yang Kau berkati persembahan yang diberikan jemaat-Mu Tuhan, baik yang tidak menyebutkan nama-Mu Tuhan, namanya Tuhan, maupun keluarga Rayon 2 RT 4, juga keluarga Rayon 2 RT 4 yang telah memberikan persembahan atas kesembuhan Mama yang boleh pulang ke rumah, dan juga atas ulang tahun yang ke-58 pada hari ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau menilik persembahan yang terkumpul di saat ini, dan juga para jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini. Engkau terus berkati mereka dalam tugas kerja mereka. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka Tuhan, Engkau mau jawab seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini dalam pemulihan. Ibu Diana Masnandipu, Ibu Uli Jakob yang pada saat ini dalam pemulihan. Engkau terus pulihkan mereka Tuhan. Segala obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan Tuhan, Engkau berkati, agar supaya melalui itu Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi buat tubuh mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba berdoa buat pergumulan jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Engkau mau lihat, Engkau mau tilik kehidupan mereka lepas hari Tuhan. Kiranya segala pergumulan kehidupan mereka Tuhan, Engkau mau jawab surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, hamba berdoa buat majelis yang bertugas di pagi hari ini, kantoria, pemain organ, tim multimedia, sopir bis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan agar supaya mereka terus aktif melayani-Mu Tuhan dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sebentar kami akan berpisah satu sama lain dari rumah-Mu ini Tuhan. Engkau sertai perjalanan pulang kami dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan segala baik. Ini adalah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi nyanyian rohani 160 ayat pertama
dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Selesai, jemaat dipersilakan duduk sambil bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat, ibadah kita telah selesai. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat silakan berdiri sambil berjabat tangan bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian rohani 160 baitnya yang keempat. Tuhan berkati multimedia.